kencang, Demak dikenal sebagai negeri yang makmur. Sawah-sawah hijau terbentang luas, sungai-sungai mengalir jernih, dan pelabuhan ramai oleh kapal dagang dari berbagai daerah. Alam yang subur menjadikan Demak pusat agraris sekaligus perdagangan penting di pesisir utara Jawa. Masjid Agung Demak berdiri megah, dibangun dengan tiang saka guru yang konon berasal dari kayu pilihan para wali. Masjid ini bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga pusat musyawarah politik dan budaya. Kehidupan religius masyarakat Demak tumbuh harmonis dengan tradisi Jawa. Pelabuhan Demak menjadi titik temu pedagang dari Malaka, Gujarat, hingga Arab. Kapal jum besar berlabuh membawa rempah, kain, dan keramik. Aktivitas perdagangan ini menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim yang disegani. Masyarakat Demak hidup dalam perpaduan budaya Jawa dan Islam. Wayang, gamelan, dan seni ukir berkembang, namun diberi nuansa Islami. Dakwah para wali dilakukan dengan pendekatan budaya, sehingga Islam diterima dengan damai dan penuh kearifan lokal. Raden Patah, putra Brawijaya V, dikenal sebagai pemimpin bijak yang mampu menyatukan bangsawan Jawa dengan ulama Islam. Di bawah kepemimpinannya, Demak menjadi kerajaan besar yang dihormati, baik karena kekuatan militernya maupun peran dakwahnya. Raden Patah, putra Brawijaya V dari Majapahit, dinobatkan sebagai Sultan pertama Kerajaan Demak. Ia berhasil menyatukan tradisi Islam dengan kebangsawanan Jawa, menjadikan Demak sebagai pusat dakwah dan kekuatan politik baru di Jawa. Setelah wafatnya Raden Patah pada 1518, perebutan tahta terjadi. Trenggana diangkat sebagai Sultan baru, namun tidak semua bangsawan menerima. Ki Gede Ing Lautan, seorang alim ulama berpengaruh, menolak kepemimpinan Trenggana. Intrik politik dan ketegangan di istana pun memuncak. Ketidakpuasan bangsawan memicu konflik bersenjata. Pertempuran terjadi antara pendukung Trenggana dan pihak yang menolak kekuasaannya. Darah bangsawan tumpah, menandai awal keretakan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Merasa tidak lagi memiliki tempat di Demak, Ki Gede Ing Lautan bersama 23 bangsawan Jawa lainnya memutuskan meninggalkan istana. Mereka membawa keluarga, prajurit, dan harta benda, lalu berlayar meninggalkan tanah Demak. Rombongan Ki Gede Ing Lautan mengarungi lautan menuju barat. Ombak besar dan angin laut menjadi saksi perjalanan penuh risiko. Namun semangat membangun kehidupan baru membuat mereka bertahan.